Jadi orang-orang yang togok, yang telah melampaui batas, terutama suka melanggar dosa-dosa besar, dan itu terus dilakukan, maka mereka yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penghuni neraka jahim. Selain itu juga orang-orang yang telah menjadikan dunia untuk diprioritaskan. Nah, kemarin kita udah bahas itu. Bisa jadi dua-duanya dikerjakan, bisa jadi salah satunya mungkin secara bertahap dilakukan. Nah, karenanya hati-hati dengan dua perbuatan itu, tagha wa atharul hayatad dunya. Karena itu yang menyebabkan kita selama-lamanya tinggal di neraka jahim. Kemarin sudah kita bahas, maka yang harus kita persiapkan di dunia ini agar tidak menjadikan jahim sebagai tempat terakhir kita di sana. Jadilah orang-orang yang wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Rupanya banyak yang belum paham rumus ini, Ustaz Deden. Dunia itu bukan dicari. Yang dicari apa? Akhirat. Kalau dunia statusnya jangan lupa. Kalau lupa gimana? Enggak masalah juga sih. Ya. Enggak masalah juga. Karena kalaupun kita lupa bukan berarti kita enggak kebagian nikmat dunia kan? Misalnya nih, udahlah saya enggak nyari dunia. Saya ikhlas saja di dakwah. Dapat oksigen enggak? Dapat. Dapat ultraviolet? Dapat. Kemudian sel-sel tubuh ada yang mati, ada yang tumbuh. Dapat gak kita? Dapat. Terlalu banyak yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Adapun kebutuhan makan, minum, sandang, pangan, papan dan seterusnya. Kalau sekarang bukan sandang, pangan, papan lagi, gadget ya. Di Indonesia semiskin-miskinnya anak pasti punya HP ya. Itu menjadi kebutuhan utama. Nah, dalam menjalani hidup ini, jangan terbolak-balik. Dahulukanlah akhirat, jangan dahulukan dunia. Cuma kita sering tertipu, dikira memilih. Boleh dunia, boleh akhirat. Enggak begitu aturan mainnya. Yang harus kita pilih, yang harus kita dahulukan adalah akhirat. Status dunia yang penting jangan dilupakan. Atau jangan lupa. Nah, kalau kita masuk kepada detail-detail kehidupan keseharian nih, yang statusnya jangan lupa. Beda ya dengan statusnya yang harus dicari. Bagaimana misalnya? Yang dicari itu primer biasanya. Yang jangan lupa sekunder sampai tersier. Yang primer itu jangan sampai statusnya jangan lupa. Memang itu harus kita cari, kita prioritaskan yang primer itu. Perkara daruriyat yang tidak boleh dikesampingkan. Nah, ini konsep hidup. Kemarin ada yang sempat dengerin walaupun lewat ulangan. Jadi kaum profesional bilang gini, saya baru tahu Ustaz konsep itu. Waduh, repot juga ya. Bisa jadi Firaun beragama Islam. Udah. Akhirnya hidupnya jumpalitan. Jadi pengejar dunia ini memang sejak awal penghasilannya besar. Tapi kayak orang main ular tangga. Tahu? Udah sampai di atas, turun lagi. Iya.
Nah, itu gara-gara dulu cara menjalani hidupnya salah. Udah terlanjur jauh karirnya, ternyata harus balik lagi. Karena prioritasnya apa? Dunia. Ternyata dunia itu statusnya jangan lupa, yang dicari adalah akhirat. Nah, itu udah kita banyak bicarakan kemarin. Silakan Ustaz Edin. Baik. Cari akhirat, jangan lupa dunia. Kalau Firaun cari dunia, lupa akhirat. Sempat ada yang WA juga. Rupanya konsep pendidikan kita juga salah ini. Baik pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan di rumah. Rata-rata kan anak-anak itu disuruh apa? Cari dunia dalam bimbingan karirnya. Jadi banyak yang perlu dirubah ternyata setelah mempelajari ayat ini. Sistem pendidikan kita baik di rumah maupun di sekolah. Iya. Ma'wa itu punya konotasi positif. Sebenarnya rumahnya. Rumah kalau kita habis beraktivitas, kemudian pulang ke rumah, itu ma'wa dan kita merasa aman di situ. Aman, nyaman gitu ya. Tempat pulang lah, jadi setiap orang itu kalau beraktivitas harus ada tempat pulang di mana bisa istirahat di situ, bisa nyenyak di situ, bisa ngumpulin energi di situ, itu ma'wa sebenarnya. Nah ini si Fir'aun ini orang-orang yang mendahulukan dunia daripada akhirat, itu nanti di akhiratnya dia pulangnya itu bukan ke tempat dia beristirahat. Ya tempat istirahatnya di neraka, artinya tempat istirahat yang mestinya dia menikmati dan rehat di situ nyaman, justru menjadi tempat yang nggak mau masuk di situ. Ya. Itu al-ma'wa. Dan ini sesuai dengan pilihan hidupnya ketika di dunia. Karena kan mereka di dunia mencari dunia. Ya kalau mencari dunia ya ini hasilnya. Jahim ini hasilnya itu. Kalau mencari dunia ya hasilnya al-jahim. Sesuai di situ. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Kemudian ada di situ fa innal jahima hiyal ma'wa. Tentang memprioritaskan dunia, dan itu adalah Fir'aun. Fir'aun itu orang yang memprioritaskan dunia. Kenapa memprioritaskan dunia ini menjadi salah gitu? Karena orang yang memprioritaskan dunia itu ujung-ujungnya jadi lupa akhirat. Gitu. Jadi lupa akhirat. Kan mungkin idealnya begini, ada orang yang untuk dunianya dua, untuk akhiratnya satu. Dia berharap yang satu ini bisa menjadi pelita tuh di situ untuk mencahayai yang dua ini. Untuk dunia dia siapkan dua, untuk akhirat dia siapkan satu. Mestinya kan untuk akhirat dua, untuk dunia satu. Mestinya. Ini dia balik. Untuk dunia dua, untuk akhirat satu. Dia berharap yang satu ini ada harapan untuk bisa menyelamatkan. Itu kenyataannya tidak. Kenyataannya adalah orang yang sudah memprioritaskan dunia itu sampai akhir kematiannya dia tidak akan lupa, tidak akan ingat akhirat. Jadi 100% untuk dunia pada akhirnya. Nah kalau misalkan sudah dari awalnya prioritasnya itu adalah akhirat, walaupun di situ kita tidak lupa dunia, maka itu akan menjadi bernilai akhirat semuanya. Itu bahayanya ya. Kalau kita memprioritaskan dunia, akhirnya akhirat juga jadi hilang sama sekali. Yang memprioritaskan akhirat itu dunianya dapat dan menjadi bernilai akhirat. Nah, Fir'aun itu asaral hayatad dunya. Fir'aun itu asaral hayatad dunya.
Dia kalau melihat dakwah-dakwah Nabi Musa kepada Firaun itu, karena Firaun itu percaya adanya Tuhan, ya. Firaun itu ya Tuhannya adalah dirinya. Ya. Dewa-dewa yang mereka sembah, karena kan Firaun itu titisan dewa tertinggi kan di situ, di Mesir itu. Jadi dia tuh percaya yang namanya keabadian. Tetapi kan mereka berbeda dengan orang-orang musyrik Mekah. Kalau orang musyrik Mekah itu tidak percaya hari kebangkitan. Hari akhirat nggak percaya. Orang-orang musyrik Mekah itu. Nah kalau Firaun ini dilihat dari dakwah-dakwahnya Nabi Musa, itu dia togoknya itu. Togoknya dan asarul hayatad dunyanya. Artinya Firaun ini pada mulanya dia sadar agama tuh. Maka dia memposisikan diri orang yang paling beragama. Orang yang paling benar tuh. Sabilar rasyad wa ma ahdikum illa sabilar rasyad, kata Firaun. Dia tahu tuh di situ dan dia gunakan itu untuk membujuk rakyatnya agar menyembah dia dan jadi berkuasa. Nah, ada sebenarnya potensi keakhiratan Firaun ini ketika tenggelam saja dilukiskan dalam surah Yunus. Amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Firaun bahkan mengatakan, aku beriman kepada Tuhan yang disembah bahwa tiada Tuhan kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel dan aku termasuk orang-orang muslim. Dia ngomong begitu tuh. Disebutkan di dalam Al-Quran. Berarti dia ada tuh sebenarnya ingat ke akhiratnya. Tetapi karena dia sudah asarul hayatad dunya, semua itu nggak berguna. Nah itulah khawatirnya orang yang memilih dunia dalam artian memprioritaskan dunia, walaupun saat itu dia ada kesolehan, khawatirnya kalau dia terus begitu maka hilang kesempatan untuk husnul khotimah. Baik Ustaz. Ada pertanyaan? Yang di Zoom ada pertanyaan? Baik, kalau gitu lihat. Berpikir itu harus sampai akhir. Akhirnya mau bagaimana nih? Ya, kan biasanya ini bercanda ya. Mas ini rumah tangga kita mau bawa kemana nih? Gitu ya. Mungkin sudah saking capeknya nih pasangan nih. Karena kalau lapor ke emaknya nangis selalu ditanya, kamu tuh menikah sama manusia atau sama bawang sih? Gitu. Kenapa? Setiap pulang ke rumah orang tua nangis saja Bu Anda. Coba tanya deh sama suamimu. Ya. Sama bawang Ustaz. Tanya sama bawang kamu di sana. Ini rumah tangga atau rumah duka sih? Gitu. Dan mau dibawa kemana nih rumah tangga ini? Gitu ya. Begitu juga kalau cari jodoh. Ya. Harus tahu sampai akhirnya, jangan cuma di depannya aja, kena covernya dibohongin kamu nanti. Ya, jangan lihat di depannya doang, tapi lihat sampai akhirnya.